Halo, selamat malam penduduk. Bertemu lagi dengan saya Sims Puspa SAS. Pada video ini saya akan membahas mengenai pemeriksaan pada kumparan ya. Melanjutkan video-video part sebelumnya mengenai prinsip dasar pengukuran dengan menggunakan multimeter, terutama multimeter digital yang kita bahas karena yang kita praktekkan itu yang kita gunakan untuk praktek adalah multimeter digital. Nah, oke. Di sini ada sebuah gambar dari kumparan atau lilitan, sama saja ya. Jadi kumparan atau lilitan itu sakjane kalau misal di apa namanya? Diurai ya. Jadi lilitannya itu diurai maka akan membentuk sebuah kawat, aduh, maaf, sebuah kawat tembaga. Dawu banget ini kalau di ukelan ini kalau dulur ya sini jadi sebuah di kawat tembaga yang panjang banget. Nah, gitu ya. Jadi lilitan itu sebenarnya adalah kawat tembaga yang diukel jadi lilitan. Nah, karena kita tahu aslinya dia adalah sebuah kawat tembaga, nah, maka yang diukur adalah ujung-ujungnya ini. Apa tuh yang diukur? Nah, ini, ya ini, ya. Jadi untuk kumparan yang diukur adalah nilai tahanannya, ya. Kita kan tahu, nek misale semakin panjang sebuah penghantar, tuh banget. Nah, misalnya ya, ini pendek, maka akan semakin tinggi pula nilai hambatannya. Ini gambarnya tak gede aja ya, yang tebel, soalnya videonya tak buat ini apa namanya kecil ukurannya. Aduh, maaf kepanjangan. Nah, ini adalah sebuah penghantar yang pendek dan ini adalah sebuah penghantar yang panjang. Nah, ini kalau kita gunakan multimeter untuk mengukur titik A dan titik B, ya, ini titik A, ini titik B, maka nilainya pasti akan berbeda dengan penampang yang sama. Maksudnya penampang itu adalah ukuran diameter kawat tembaganya ini ya, penampang. Dengan ukuran kawat tembaga yang sama, anggaplah misal kita pakai 0,1 mm. Nah, 0,1 mm di 0, ya bilang 0,1 mm. Kawat tembaga 0,1 mm. Kalau panjangnya cuma segini, misale ketemunya adalah 0,5 ohm. Misal. Terus kalau dari sini ke sini juga lebih panjang. Wah, ini ternyata ketemunya lebih besar, yaitu mencapai misalnya 1,2 ohm. Nah, dari ilustrasi ini bisa kita simpulkan, semakin panjang sebuah penghantar atau semakin panjang jarak antara A dan B, maka nilai resistansinya atau nilai hambatannya akan semakin besar, ya toh? Nah, ini adalah hubungan antara besar resistansi dengan panjang penghantar. Nah, beda lagi kalau sama ini. Ini ada lagi nih ilustrasi lagi. Ya, ini garis lurus saja. Misal ini adalah sebuah kawat tembaga dengan diameternya adalah 0,5 mm. Nah, terus ada sebuah kawat tembaga lagi
di gambar ya ini. Dia memiliki tebal lurus. Nah, ini tebalnya atau diameter kawat tembaganya adalah 2,5 mm. Nah, dengan panjang yang sama ya, dengan panjang yang sama, maka semakin besar penampang daripada kawat tembaga atau semakin besar diameter kawat tembaga, semakin besar diameter penghantar, maka nilai tahanannya akan, misalnya ini diukur, ketemu nilai tahannya adalah 0,7 sal ya. Nah, ini diukur ketemu adalah 0,1 ohm. Nah, dari ilustrasi ini dapat kita simpulkan bahwasanya semakin besar diameter kawat tembaga atau semakin besar diameter penghantar, maka nilai hambatannya semakin kecil dengan catatan panjangnya sama. Nah, gitu ya. Ceritanya gitu. Nah, pada kumparan besok kita ketika praktek kita lihat bersama-sama. Ukuran diameter kawat tembaga yang dipakai itu bermacam-macam. Nah, pada pembangkit atau kumparan pembangkit energi listrik, semakin banyak jumlah lilitan. Nah, ini misalnya ya, ini misalnya 100 kali lilit. Nah, atau 1000 kali lilit atau 15.000 kali lilit, semakin besar atau semakin banyak jumlah lilitannya, kali lilitannya ya. Jadi ini ngukule berapa kali gulung, misalnya 10.000 kali gulung, 15.000 kali gulung. Nah, semakin besar banyak gulungannya atau semakin banyak gulungannya, maka tegangan yang dihasilkan akan semakin tinggi. Tegangan ya. Jadi tegangannya yang tinggi itu dihasilkan ketika jumlah gulungannya itu banyak. Nah, sedangkan kalau mau membangkitkan arus yang tinggi itu butuh luas penampang atau diameter kawat tembaga yang semakin besar. Jadi semakin besar diameter kawat tembaga yang digunakan pada lilitan, maka akan semakin besar arus yang dihasilkan. Tuh. Jadi besok bisa kalian amati sendiri waktu kita praktek. Silakan perhatikan diameter kawat tembaga pada sepul pengapian dibandingkan dengan diameter kawat tembaga pada sepul pengisian. Nah, karena pada sepul pengapian yang diutamakan adalah tegangan, sedangkan pada sepul pengisian yang diutamakan adalah arus. Gitu ya. Itu sedikit teori tentang lilitan dan penggunaannya pada sistem kelistrikan sepeda motor. Nah, gitu ya. Nah, terus kita lihat ini. Dari itu tadi, kita tahu bahwa untuk mengukur kumparan maka kita ukur ujung dan ujungnya. Sama seperti pengukuran resistor ya, karena yang diukur adalah hambatan, sama ya. Jadi catatan, karena yang diukur adalah hambatan, maka ya perubnya terbalik-balik, tidak jadi soal. Gini boleh ya toh? Atau kebalikannya ya, atau kebalikannya, misalnya macam ini, gini dan gini, boleh bolak-balik, tidak masalah ya. Karena ingat ya, karena ketika kita mengukur
tahanan, maka arah probe tidak diperhatikan. Nah, tak balikkan gambar gini biar enak. Nah, maka di sini akan muncul ketika nanti kita ukur tahanannya. Misal munculnya adalah nek kumparan itu rata-rata tahanannya kecil untuk kumparan pengisian. Kalau kumparan sistem pengapian satuannya bisa kilo ohm atau ribu ohm. Karena ini ilustrasinya untuk kumparan pengisian, maka ini bisa 0,7 ohm. Nah, gitu ya. Jadi hanya perlu mencari ujung-ujung kumparannya tok. Dalam prakteknya besok di sepeda motor itu ada lilitan yang dia itu salah satunya ke ground. Jadi nek misalnya lilitan itu desainnya, konstruksinya itu yang satu neng ngeground. Misalnya maksudnya ngeground adalah memang sengaja dia itu disambungkan ke bodi kendaraan, ke rangka kendaraan. Ketemunya itu ke ground. Nah, ini. Jadi untuk pengukuran kumparan bisa dilakukan dengan gitu. Dengan cara yang satu ini masuk ke ujung kumparan, yang satunya lagi itu dikasih ke ground atau ke body ya, gitu ya. Ini untuk pengukuran kumparan kalau kumparnya itu salah satu kakinya atau salah satu ujungnya di ground kan. Ini tak kasih groundnya yang merah, sedangkan yang hitam ke sini untuk memperlihatkan bahwasanya tidak perlu memperhatikan probe ketika mengukur tahanan kumparan. Nah, gitu ya. Oke, untuk dasar teori prinsip pengukuran kumparan macam itu. Bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Saya rasa cukup. Terima kasih. Selamat hari ini.